Halo sahabat Kebun Sud, selamat datang kembali. Pada bagian pertama atau video sebelumnya, Anda telah mempelajari cara membuat ekstrak daun gamal tanpa fermentasi. Kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara membuat ekstrak pestisida nabati daun gamal melalui proses fermentasi. Yuk, kita mulai petualangan ilmiah kita. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Seperti aliran sungai yang menenangkan dan sabar mengalir, begitu pula proses fermentasi ekstrak daun gamal yang penuh ketelatenan memberikan hasil yang kaya akan kebaikan alam. Di setiap tetes waktu yang berlalu, mikroorganisme bekerja dengan keajaiban alami, memperkaya ekstrak dengan senyawa aktif dalam gamal yang ampuh mengusir hama. Pembuatan ekstrak pestisida nabati melalui fermentasi adalah metode yang memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan senyawa aktif dalam ekstrak, atau dengan kata lain, proses ini meningkatkan efikasi ekstrak dengan cara memperkaya kandungan senyawa aktif, sehingga lebih efektif dalam mengendalikan berbagai jenis hama. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan ketelatenan, seperti menunggu masakan rendang yang lezat setelah dimasak lama. Jadi, kalau pakai cara ini, perlu kesabaran. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatan, mari kita siapkan semua bahan yang diperlukan untuk membuat ekstrak pestisida nabati dari daun gamal melalui proses fermentasi. Siapkan catatan Anda dan pastikan semua bahan sudah tersedia. Bahan-bahan yang diperlukan meliputi 1 kg daun gamal, 10 liter air, 200 gram gula merah, dan 10-20 ml EM4. Daun gamal akan menjadi bahan utama dalam pembuatan ekstrak ini. Air digunakan untuk melarutkan gula merah yang berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme selama proses fermentasi. EM4 adalah campuran mikroorganisme yang akan membantu menguraikan bahan organik dalam kondisi anaerobik, meningkatkan kandungan senyawa aktif dalam ekstrak. Dengan semua bahan ini siap, kita dapat memulai proses pencampuran dan fermentasi untuk menghasilkan pestisida nabati yang efektif dan ramah lingkungan. Langkah-langkah pembuatan. Daun gamal dicuci untuk membersihkannya dari debu-debu, lalu dicincang sampai halus atau dihancurkan. Larutkan gula merah dalam air. Setelah itu, tambahkan daun gamal yang telah diiris atau dihancurkan ke dalam larutan gula tersebut. Kemudian, tambahkan EM4 ke dalam campuran. Masukkan campuran ini ke dalam wadah fermentasi dan tutup rapat. Biarkan dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen selama 7-14 hari. Dan pastikan untuk membuka tutup wadah sekali sehari untuk melepaskan gas yang terbentuk. Setelah fermentasi selesai, saring larutan untuk memisahkan ampas daun gamal. Ambil cairan fermentasi yang sudah jadi, yang kemudian siap digunakan sebagai pestisida nabati. Setelah Anda berhasil membuat ekstrak pestisida nabati dari daun gamal melalui proses fermentasi, saatnya kita beralih ke langkah berikutnya, mengaplikasikannya pada tanaman Anda. Pertama-tama, siapkan campuran dengan mencampurkan 1 liter ekstrak fermentasi dengan 10 liter air. Pastikan campuran ini merata, seperti Anda membuat adonan kue yang sempurna. Selanjutnya, tambahkan sekitar 250 ml minyak tanah ke dalam campuran ekstrak dan air. Minyak tanah akan membantu memperluas cakupan penyemprotan, memastikan setiap hama mendapatkan bagian mereka. Tidak lupa, tambahkan juga 1 sendok makan deterjen cair. Ya, detergen cuci piring favorit Anda, atau 50 gram detergen bubuk. Detergen ini berfungsi sebagai surfaktan yang membantu menyebarkan dan menempelkan larutan pada permukaan tanaman dan serangga, ibarat superhero yang memastikan semua bagian terlindungi. Setelah semua bahan tercampur dengan baik, masukkan campuran tersebut ke dalam alat semprot. Pastikan alat semprot Anda dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik, seperti persiapan alat-alat perang sebelum pertempuran. Kini, saatnya penyemprotan. Semprotkan larutan ke seluruh bagian tanaman, dengan fokus pada area yang sering terkena hama seperti daun, batang, dan bunga. Pastikan penyemprotan dilakukan secara merata untuk hasil yang optimal. Bayangkan tanaman Anda sedang menikmati shower spa mewah. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan cepat dan memberikan waktu bagi tanaman untuk menyerap larutan dengan baik. Hindari penyemprotan pada saat cuaca terlalu panas atau hujan, karena kita tidak ingin pestisida kita hilang begitu saja. Ulangi penyemprotan setiap 7-10 hari atau sesuai kebutuhan. Jika serangan hama cukup parah, Anda dapat meningkatkan frekuensi penyemprotan.
Jangan lupa untuk selalu mengamati kondisi tanaman dan efektivitas pestisida ini. Jika diperlukan, sesuaikan frekuensi dan jumlah larutan yang digunakan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa memanfaatkan ekstrak daun gamal yang difermentasi sebagai pestisida nabati yang efektif dan ramah lingkungan. Selamat mencoba, dan semoga tanaman Anda selalu sehat dan bebas dari hama. Selanjutnya, mari kita buka tabir rahasia di balik daun gamal ini. Ekstrak pestisida nabati dari hasil fermentasi daun gamal ini sangat efektif untuk mengendalikan hama pada berbagai tahap larva dan nimfa. Hama-hama seperti ulat gerayak, kutu daun, dan wereng bisa diatasi dengan baik menggunakan campuran ini. Bayangkan saja, makhluk-makhluk ini seperti tamu tak diundang yang datang makan-makan di kebun kita. Nah, dengan senyawa ini, kita bisa bilang, "Hei hama, ini bukan restoran all you can eat." Daun gamal terkenal karena kandungan senyawa aktifnya seperti tanin, saponin, dan flavonoid yang ampuh mengendalikan berbagai jenis hama. Tanin berfungsi sebagai pengusir dan penghambat pertumbuhan hama. Saat serangga memakan tanaman dengan tanin, senyawa ini mengikat protein dalam saluran pencernaan serangga, membuat mereka kesulitan mencerna dan menyerap nutrisi. Akhirnya, serangga kekurangan gizi dan mati. Tanin juga bikin tanaman kurang lezat, jadi serangga malas datang. Saponin bekerja seperti detergen untuk serangga. Senyawa ini merusak membran sel serangga, menyebabkan kebocoran sel dan kematian. Selain itu, saponin melarutkan lapisan lilin pada serangga, bikin mereka lebih rentan dehidrasi dan infeksi. Bayangkan saja, serangga seperti kena sabun yang bikin mereka kelabakan. Flavonoid adalah penghambat pertumbuhan serangga. Dengan sifat antioksidan kuat, flavonoid mengganggu proses biokimia dalam tubuh serangga dan mengacaukan sistem hormon mereka. Bahkan, flavonoid bisa menarik predator alami serangga, membantu menjaga populasi hama tetap rendah. Jadi, flavonoid ini seperti mengundang superhero untuk menangani penjahat serangga. Senyawa-senyawa ini, tanin, saponin, dan flavonoid, bersinergi untuk mengacaukan pencernaan, merusak sel, dan menghentikan pertumbuhan serangga. Kalau daun gamal bisa bicara, mungkin dia akan bilang, "Santai bro, aku punya trik jitu buat menjaga kebun kita aman dan sehat." Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda dalam menjaga kesehatan tanaman secara alami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa informasi ini berguna. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Kebun Sud.